teman-teman, ketemu lagi bersama aku Merlin Francisca Daung di videoku kali ini. Teman-teman, di Indonesia tanggal 25 November itu diperingati sebagai Hari Guru Nasional. Tujuannya sebagai bentuk penghargaan kepada guru-guru yang telah mendidik dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, terkait sejarah, mengapa 25 November ditentukan sebagai Hari Guru Nasional, teman-teman boleh membuka link yang aku share di deskripsi, kemudian baca penjelasan yang ada, jadi kita bisa sama-sama tahu. Yang istimewa dari tanggal 25 November bagiku adalah yang pertama, tanggal ini bisa membuat aku mengingat guru-guruku, apa yang mereka ajarkan kepadaku dan pengalaman-pengalamanku bersama mereka. Lalu yang kedua, bisa menjadi momen bagi aku untuk berterima kasih kepada guru-guruku. Aku yakin teman-teman juga demikian. Lalu yang ketiga adalah aku bisa mendoakan mereka, mendoakan guru-guruku. Semoga mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Yes teman-teman, tapi jujur banget untuk poin pertama, dalam hal mengingat, aku lebih mengingat pengalaman bersama guru-guruku atau nasihat-nasihat yang mereka berikan dibandingkan rumus-rumus yang mereka ajarin ke aku. Jujur itu kayaknya udah gak nyantol lagi di otak. Jujur, semoga teman-teman gak kayak gitu ya, gak kayak aku gitu. Nah, untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa aku mengingat guru-guruku, terus aku juga mau berterima kasih kepada mereka, maka pastikan teman-teman keep watching this video. Jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Oke, aku bakal tunjukkan kepada teman-teman siapa-siapa aja guru-guru terbaikku. Aku bakal mulai dari guru-guruku waktu SD, SMP, dan SMA. Waktu aku masih SD, banyak banget guruku waktu SD, tapi aku cuma mau bagikan kepada teman-teman wali kelasku waktu aku masih SD. Jadi yang pertama adalah Ibu Lona, lalu yang kedua adalah Pak Christopher Haning. Jadi dan aku bersyukur banget karena dari mereka berdua lah aku belajar bagaimana berhitung dan bagaimana membaca. Dan yang berikut adalah guru kelas 2 aku, ada Ibu Adu dan juga ada Ibu Novi. Nah, kedua guruku ini juga sangat baik. Kedua guruku mengajarkan aku bagaimana aku lebih fokus dalam setiap mata pelajaran yang ada. Jadi nggak cuman fokus pada satu mata pelajaran. Misalkan aku suka bahasa Indonesia, jadi jangan fokus di situ aja, tapi aku juga harus fokus di mata pelajaran lainnya. Karena waktu aku kelas 2, aku tuh nggak suka banget berhitung sebenarnya, sampai nilaiku drop. Aku nggak tahu berhitung, belum mampu berhitung dengan baik. Dan Ibu Novi ngajarin aku banget bagaimana aku bisa berhitung gitu. Jadi aku punya pengalaman bersama beliau, dan beliau menekankan aku bagaimana aku bisa berterima kasih kepada orang, sekalipun tindakan yang dilakukan orang terhadap aku itu bukan hal yang besar, tapi aku harus tetap belajar untuk berterima kasih begitu. Itu Ibu Adu. Aku belajar untuk bisa berterima kasih kepada siapapun. Lalu yang ketiga, waktu aku duduk di kelas 3 SD ada Ibu Haning Tomeluk dan juga ada Ibu Novi. Jadi Ibu Novi adalah guru wali kelas aku waktu aku kelas 2 sampai kelas 3. Nah, kedua guruku ini juga mengajarkan aku bagaimana aku belajar itu harus maksimal gitu. Lalu yang keempat ada Ibu Frida. Nah, beliau ini adalah wali kelas aku waktu kelas 4 sampai kelas 5.
Jadi pengalaman yang tak terlupakan dari aku dan ibu, ya, dari Ibu Frida untuk aku gitu maksudku, adalah pengalaman bagaimana beliau menuntun aku untuk mengikuti Olimpiade IPA waktu aku masih kelas 4. Dan kalau nggak salah kelas 5 aku juga dibimbing beliau untuk mengikuti lomba puisi. Dan aku senang banget, maksudnya aku dilatih sama beliau untuk bisa gitu mengikuti Olimpiade dan juga lomba baca puisi. Dan waktu kelas 5 itu kan udah mau naik kelas 6 kan. Nah, sebelum naik kelas 6, aku ingat banget pesan dari Ibu Frida buat aku dan teman-teman adalah kalau misalkan udah tumbuh remaja, dewasa gitu, terus kenal cowok, ya, pastikan kita tuh nggak boleh suka jalan-jalan sama cowok di malam hari atau keluar malam. Nggak boleh, harus menjaga diri. Sebagai cewek harus menjaga diri. Dan itu pengalaman yang aku ingat dan aku pegang sampai sekarang. Lalu yang berikut adalah Ibu Arianca Haning. Beliau ini adalah sosok guru yang sangat bersemangat dalam mengajar. Semangat Ibu Arianca sangat tinggi. Beliau suka mengajar, khususnya di matematika. Excellent banget beliau di bidang tersebut. Itu pengalamanku waktu kelas 1 sampai kelas 6. Aku senang banget teman-teman. Jadi simpelnya aku belajar berhitung, aku belajar membaca, aku belajar berterima kasih, dan contoh-contoh pengalaman yang lain tadi. Itu aku berterima kasih banget untuk guru-guruku yang setia mengajarkan aku. Teman-teman tidak bosan, ini ceritaku. Lalu yang berikut adalah wali kelasku waktu kelas 7 sampai kelas 7 sampai kelas 9. 7 sampai 9 teman-teman. Jadi wali kelasku adalah Pak Erwin Teon. Ya, beliau wali kelas tersetia. Ya, dan satu pembelajaran yang paling aku gak bisa lupa dari beliau adalah bagaimana kita menghargai sesama. Jadi tidak memandang kecil besar atau tua muda, dikenal atau tidak dikenal. Kita wajib memberikan rasa hormat, rasa menghargai yang sama kepada mereka gitu. Lalu beliau juga menekankan sekalipun etika orang lain terhadap kita gak seperti yang kita harapkan, tapi kita harus tetap menghargai mereka. Itu pesan beliau. Dan yang berikut adalah wali kelas aku waktu masih SMA. Yang pertama waktu aku kelas 10 ada Ibu Asma. Beliau guru kimia. So beliau mengajarkan bagaimana semangat untuk belajar kimia. Lalu wali kelasku waktu kelas 11 adalah Ibu Yanuwati Uli. Nah, ya beliau adalah guru yang selalu on time. Jadi nggak telat masuk kelas, nggak telat memulai dan mengakhiri kelas gitu. Lalu yang berikut adalah beliau itu seorang motivator yang baik. Beliau juga suka membantu. Lalu yang terakhir adalah wali kelasku waktu kelas 12 adalah Ibu Norma Koelima. Nah, pengalamanku bersama beliau adalah bagaimana belajar dengan santai, rileks tapi serius begitu. Beliau mengajar dengan santai, rileks tapi mendalam gitu ya, seru. Jadi belajar bersama beliau. Lalu aku juga belajar bersahaja, maksudnya jadi pribadi yang sederhana. Jadi di tanggal 25 November aku belajar untuk bagaimana mengingat setiap pengalaman, setiap nasihat dari guru-guruku. Sebenarnya bukan di tanggal 25 November saja teman-teman, tapi karena tanggal 25 November adalah hari guru, jadi pas banget gitu untuk bisa menyampaikan terima kasih juga kepada
guru-guruku. Nah, aku juga mau mengajak teman-teman untuk kita tidak hanya mengingat pengalaman maupun pengajaran dari guru-guru kita, tapi kita juga berterima kasih kepada mereka gitu. Berterima kasih kepada mereka untuk setiap hal yang mereka bagikan, setiap hal yang mereka berikan kepada kita. Pembelajaran di kelas, pembelajaran hidup, nasihat dan sebagainya gitu. So, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah begitu baik, sudah begitu berjasa dalam hidupku, memberikan yang terbaik bagiku sampai aku bisa ada di tahap sekarang gitu. Aku bisa berbicara, aku bisa mengenal huruf, aku bisa mengenal angka, aku bisa belajar untuk berterima kasih. Itu semua karena Bapak Ibu guru yang terkasih. Dan aku juga belajar untuk terus mendoakan Bapak Ibu guru biarlah menjadi pribadi yang terus memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang dididik. Semua yang aku bagikan kepada teman-teman adalah long life learning yang aku peroleh dari guru-guruku. Dan teman-teman juga pasti punya itu dalam dunia pendidikan teman-teman. Namun kita perlu sadar teman-teman bahwa sesungguhnya there is no perfect teacher in the world gitu. Gak ada guru yang sempurna di dunia ini. Gak selamanya cara guru mendidik kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Gak sempurna gitu. Tapi jangan sampai kita punya rasa gak suka atau kesal dengan guru karena hal-hal yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para guru kita. Di akhir videoku, aku mau memberikan pesan ya kepada semua siswa yang menyaksikan videoku ini. Jangan pernah lupain guru-guru kalian. Berterima kasihlah dan berdoalah untuk guru-guru kalian. Perlakukan guru sebagaimana kalian memperlakukan orang tua. Berterima kasih, berdoa, giat belajar, meraih cita-cita kita sesuai dengan apa yang kita rindukan. Sekali lagi ingat bahwa there is no perfect teacher in the world, but from imperfect teacher we can change the world. Lalu pesanku untuk guru-guru dimanapun berada, teruslah belajar dari bagaimana cara Tuhan mendidik setiap umatnya, penuh kasih dan adil. Kita terus mengasah diri untuk menjadi guru yang mendidik hati, bukan hanya pikiran. Kita mendidik siswa untuk memiliki karakter yang baik, bukan hanya intelektual yang baik. So, terus hidupkan semangat siswa-siswi, kasihi mereka dalam baik dan buruknya mereka. Bila mereka bersalah, disiplinkan dan didik mereka dengan adil. Aku percaya ini adalah PR yang besar, tapi percayalah, kalau kita belajar untuk mendidik siswa dengan hati, pasti akan menembus ke hati. Lalu, akhir kata aku mau mengatakan bahwa teachers are special. So, terus mengingat kebaikan mereka, bagaimana mereka mendidik kita. Jangan lupa berterima kasih kepada mereka. Dan jangan lupa juga mendoakan mereka. Semua yang mereka lakukan tidak bisa kita balas dengan apapun. Oke teman-teman, jumpa di video berikutnya.